Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa lagi untuk melaksanakan pembelajaran online mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 6. Silahkan disiapkan bukunya anak-anak, mari kita belajar bersama. Namun sebelum belajar, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan dalam belajar kita hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sekarang kita akan belajar Pendidikan Agama Islam, pelajaran kelima. Keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Namun untuk pertemuan kali ini kita akan belajar keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk keteladanan sahabat Rasul kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. A. Kejujuran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jujur berarti sikap lurus hati, berkata dan berbuat apa adanya sesuai dengan kenyataannya. Sifat jujur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada dalam dirinya sejak kecil. Karena kejujurannya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat gelar Al-Amin dari masyarakat kota Mekah. Al-Amin berarti orang yang dapat dipercaya. Nah, sikap jujur ini adalah berkata dan berbuat sesuatu apa adanya sesuai dengan kenyataan, tanpa ditambah-tambahi, tanpa dikurang-kurangi. Ya. Kalau kita menambah-nambahi atau mengurang-urangi sesuatu kenyataan, maka tidak sesuai dengan kenyataannya, itu bukan termasuk sikap jujur. Bisa dikategorikan dalam sikap dusta, dan dusta itu adalah suatu yang buruk, dan keburukan akan menuntun kita ke dalam dosa, dan dosa akan menuntun kita ke dalam neraka. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaklah kalian berbuat jujur, karena kejujuran itu menunjukkan ke dalam kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan ke dalam surga. Kita harus meneladani sikap Nabi Muhammad SAW. Jujur dalam perkataan maupun perbuatan. Jujur kepada teman, kepada orang tua, kepada lingkungan sekitar kita, maupun jujur terhadap diri kita sendiri. Nah, berikut adalah cerita tentang sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Pada akhirnya, mereka sepakat menunjuk Muhammad SAW sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Rasulullah pun kemudian menyarankan suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Beliau mengambil selembar selendang, kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau lalu meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Mereka kemudian mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah SAW lah yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Ini merupakan jalan keluar yang terbaik. Seluruh kabilah setuju dan meridhoi jalan keluar ini. Mereka pun tidak jadi saling menumpahkan darah. Sejak saat itu, beliau dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai beliau, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Nah, ini adalah salah satu sikap kejujuran Nabi Muhammad, salah satu sikap terpuji Nabi Muhammad, sehingga beliau dihormati oleh seluruh kaum kafir Quraisy pada saat itu. Hingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin karena sikapnya tersebut. Hendaknya kita meniru sikap Nabi Muhammad SAW sehingga
orang-orang di sekitar kita, menyayangi kita, dan mencintai kita. B. Sikap kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Pada zaman jahiliyah, penduduk kota Mekah sangat tidak menghargai seorang perempuan. Namun tidak demikian dengan Rasulullah SAW. Saat memiliki anak perempuan yang diberi nama Fatimah radhiyallahu anha, beliau sangat senang dan sayang sekali dengan anaknya. Begitupun saat Fatimah radhiyallahu anha melahirkan anak kembar Hasan dan Husain. Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi cucunya tersebut. Nah, pada saat itu situasi di kota Mekah sangat-sangat jahiliyah. Jahiliyah itu berarti bodoh. Kenapa? Karena apabila mereka melahirkan seorang anak perempuan, maka bagi mereka itu adalah sebuah aib. Bahkan sampai mereka rela mengubur anak perempuannya hidup-hidup karena mereka malu memiliki anak perempuan. Bagi mereka, memiliki anak perempuan tidak bermanfaat, tidak bisa diajak berperang, tidak bisa diperintahkan untuk mencari nafkah dan lain sebagainya. Namun bagi Nabi Muhammad SAW, anak perempuan maupun anak laki-laki tiada bedanya. Beliau sangat mencintai anak-anaknya dan cucu-cucunya. Ini adalah sikap kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa tidak mau berbelas kasih, maka ia tidak akan mendapatkan belas kasih." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selain hadis di atas, Rasulullah SAW mengajarkan pula untuk hormat kepada orang tua, seperti dalam hadis yang artinya berikut ini. Aku, Ibnu Mas'ud, pernah bertanya kepada Nabi SAW, amal apakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi SAW bersabda, mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Nabi Muhammad SAW menjawab, berbaktilah kepada kedua orang tua. Aku kembali bertanya, lalu apa lagi? Nabi SAW menjawab, jihad fisabilillah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti hati orang lain. Hal itu dapat dibuktikan dalam hadis beliau yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Nah, hati-hati juga dalam berkata. Daripada kita menyakiti hati orang lain dengan lidah kita, dengan mulut kita, dengan perkataan-perkataan yang buruk yang keluar dari mulut kita, maka diam adalah perbuatan yang lebih baik. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Nah, itu adalah perintah dari Nabi Muhammad SAW. Apabila kita tidak bisa mengatur bicara kita, tidak bisa memilih kata-kata yang baik dengan lawan bicara kita, maka diam adalah perbuatan yang baik. C. Kepedulian Rasulullah SAW terhadap lingkungan. Kepedulian Rasulullah SAW bukan hanya pada ibadah seperti sholat, tetapi beliau pun peduli terhadap lingkungan hidup. Hal itu tercermin pada perilaku beliau, antara lain sebagai berikut. A. Nabi Muhammad SAW sangat hemat dalam mempergunakan air. Itu dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air dalam berwudu. Nah, ini kita bisa jumpai di masjid-masjid kita. Apabila kita buka kerannya, airnya mengalir terlalu deras, kita bisa mengaturnya, mengecilkannya, sehingga air yang keluar tidak berlebihan. Ataupun menggunakan air secukupnya saja. Bila selesai berwudu, matikanlah airnya. B. Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Ya, kita harus menjaga lingkungan sekitar kita, menjaga tumbuh-tumbuhan, menjaga hewan-hewan yang ada di lingkungan kita. Jangan sampai kita malah merusaknya, merusak lingkungan kita, menebang pohon-pohon sembarangan, merusak lingkungan hidup, membunuh hewan-hewan yang ada di sekitar kita, membunuh semut, membunuh katak yang tidak mengancam kita. Nah, itu juga tidak boleh. Kita harus menjaganya, melestarikan lingkungan kita agar bumi ini
bisa berumur dipanjang. D. Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia bagi seluruh alam semesta hingga akhir zaman nanti. Tujuan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama tauhid, yaitu agama yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa. Misi kedamaian dan kesejahteraan hidup tersebut bukan hanya bagi bangsa Arab ketika itu, tetapi juga bagi seluruh alam sampai sekarang dan akhir zaman nanti. Nah, dengan dakwah tauhid, dakwah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjaga kelestarian alam semesta ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW sangat-sangat memerintahkan kita untuk menjaga seluruh isi alam raya ini. Kita tidak boleh menyakiti sesama, tidak boleh menyakiti hewan-hewan, tidak boleh menyakiti tumbuh-tumbuhan dan lingkungan kita. Kita harus berbuat baik dan meneladani sikap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selain mengajak kaumnya untuk mengutamakan kemurnian akidah dan selalu menyembah Allah yang Maha Esa, beliau juga menanamkan akhlak terpuji yang membawa kebaikan manusia hidup di dunia hingga akhirat. Salah satu sifat terpuji yang dapat kita cermati ketika beliau dan pengikutnya hijrah ke kota Madinah adalah beliau mampu menanamkan sikap persaudaraan antara kaum pendatang, muhajirin, dan kaum ansor, sehingga mereka saling menolong untuk menciptakan daerah yang tertib dan aman. Di samping itu, masyarakat berperilaku sopan santun sesuai ajaran Rasulullah SAW. Saat itu, para penduduk kota Mekah, pengikut Nabi Muhammad SAW yang berada di Mekah, diajak berhijrah, berpindah tempat ke kota Madinah. Nah, orang-orang yang hijrah ini dari kota Mekah ke Madinah ini disebut muhajirin. Adapun orang-orang yang tinggal di kota Madinah disebut kaum Ansor. Nah, orang Mekah dan orang Madinah ini saling menolong dalam kehidupannya. Orang Mekah hijrah tanpa membawa harta benda sedikit pun, hanya membawa pakaian yang ada di tubuh mereka. Namun ketika sampai di kota Madinah, orang-orang Madinah atau kita sebut orang Ansor ini menolong orang-orang Mekah, memberikan tempat tinggal, memberikan makan, memberikan pakaian, sehingga mereka berdua hidup berdampingan dengan aman, tertib, damai, sentosa. Itu berkat ajaran Rasulullah SAW. Nah, maka sebaiknya, seyogyanya, kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW harus meneladani sifat beliau. Kita harus mampu membawa kebaikan dalam lingkungan kita, tidak malah memecah belah. Kita harus membawa kedamaian dalam lingkungan kita, membawa kebaikan, membawa ajaran agama Islam yang penuh dengan rahmat ini ke dalam lingkungan kita. Sehingga ketika orang-orang melihat seorang muslim sebagai contoh yang baik, itu juga akan menjadi dakwah bagi kita. Setelah kita mempelajari sikap Nabi Muhammad SAW ini, maka sikap kebiasaan kita, insya Allah aku dapat berperilaku jujur, peduli dan bertanggung jawab terhadap diriku, keluargaku, teman-temanku, dan lingkungan hidup. Nah, Bapak harap setelah kita mendapat pelajaran ini, kita sama-sama introspeksi diri dan mulai memperbaiki sikap kita terhadap lingkungan kita dan sekitar kita. Semoga sikap Nabi Muhammad selalu kita teladani sehingga kita dapat kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah, pelajaran kita sudah selesai. Sebelum kita tutup, mari kita baca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.